bisa mandiri, kreatif, terus bisa mengupayakan apa adanya. Contoh yang terjadi kegiatan pada konten-konten kreator hari ini, dia seorang yang merekam juga, terus kemudian ngedit juga, setelah itu juga dia menggunakannya juga untuk mempublikasikan. Itu sering terjadi pada filmmaker atau sedang belajar menjadi filmmaker. Yang terjadi kalau misal kita misal kita membuat film walaupun itu skalanya kecil, internal, bahkan itu tugas, misal teman-teman tugas itu kita bisa menjadi penulis naskah, terus sutradara, setelah itu menjadi editor, bahkan itu bisa dilakukan semuanya, karena itu ya apa ya, sudah menjadi budaya kita sendiri untuk bisa merangkap jabatan. Tapi pertanyaannya, itu bagus atau tidak? Apakah itu menjadi hal yang wajar? Menurut saya kayaknya kurang sehat saja, karena semuanya harus dilakukan sendiri. Dan kalau kita ngomongin tentang festival film, itu pernah ada, ya nggak tahu ya, atau pernah terjadi melihat salah satu di kredit rollnya itu dari sutradara film dan produser, bahkan dia mendistribusikan ya karena dia sendiri di salah satu film dokumenter di Yogyakarta juga. Karena kemudian sudah datang juga. Selamat datang Pak Basis. Mungkin kita lanjut nanti aja, karena sudah datang dari pemangku kebijakan, bisa langsung monggo Pak. Ada yang mau diperkenalkan dulu atau lanjut saya dulu? Oke Pak, saya lanjut lagi. Kemudian praktek budaya untuk membantu bangun dan mempertahankan partisipasi kerja dalam industri. Ini positif, tapi juga tidak positif juga. Kalau kita biasanya dibangun semuanya merangkap jabatan, jadi kayak ya kurang efektif aja. Next lagi, biar cepat aja. Nah, di sini ada commission film atau film pesanan, bahkan kita memproduksi aja harus pesan dari salah satu orang, atau kebanyakan kalau kita punya kegiatan yang dimana kegiatan itu menyangkut tanda kutip apa yang ingin dilancarkan, sebuah kebijakan selalu menggunakan tanda kutip tujuannya untuk klien. Kliennya ingin apa? Oh, aku ingin membuat sebuah iklan tentang bagaimana kegiatan festival film yang di Yogyakarta bisa sukses. Kemudian pesanannya seperti apa dan itu nanti terjadi seperti apa. Biasanya dilakukan di iklan digital yang saya omongkan tadi sebagai konten kreator itu. Sebagai konten kreator kebanyakan dia mengambil sendiri, ngedit sendiri, terus mendistribusikannya sendiri. Terus ada passionate film. Nah, sebuah karya estetika yang menunjukkan ide dan keterampilan membangun jaringan yang dapat dipercaya. Nah, lalu di sini biasanya teman-teman di jaringan komunitas, ya kalau misal sewa screening, parking, terus ada yang kalau karena saya asli dari Semarang, baru kemarin itu ada Lam Sewu Film Festival yang dimana itu bergerak dari festival film pendek, yang festival film pendeknya bisa mungkin go internasional, kemudian tembuslah proposal untuk Lam Sewu Film Festival itu, dan salah satu jurinya ada Mas Hendronatio juga. Ada film durasi penuh dan pendanaan mandiri, bisa ya dengan cara kita sendiri. Next lagi, next. Nah,
relasional saling menolong. Nah, kebanyakan dari kegiatan di Yogyakarta atau filmmaker di Yogyakarta itu sudah didesain ketika saya buka itu semuanya tolong menolong, saling bantu ketika temannya membuat film, misalnya contohnya film pendek, kemudian ada komunitas kelompok satunya menolong kelompok satunya lagi, jadi tidak ada efektivitas untuk istirahat. Jadi kayak perkembangan naskah, kru film, peralatan dan keuangan itu dibantu satu persatu dan kebanyakan yang tidak dibantu dengan baik. Kemudian next, biar cepat aja. Next. Nah, kemudian ada industrialisasi film di Jakarta. Di sini saya bagi ada dua, profesional dan untuk formalisasi kerja. Yang dimana profesional ini membuat film ya berdasarkan dari hobi, misalnya kayak Cika, Riza, dia menjadi dari hobi kemudian menjadi profesi. Yang dimana profesi itu bisa membangun jejaring yang lebih kuat pada teman-teman juga. Kemudian bisa mendeskripsikan kerja secara detail, bagaimana perkembangannya, terus transparansi yang sudah dimention sama Mas Riza juga tadi, bagaimana pendanaan film yang baik, terus untuk menjadikan film atau festival film itu menjadi baik. Kemudian yang kedua untuk formalisasi kerja, yang dimana dari komunitas menjadi perusahaan. Sering ada, salah satu di Semarang itu juga ada, dari komunitas kemudian jadi perusahaan yang awalnya untuk pemutaran film, kemudian mendapatkan pendanaan film. Setelah itu semakin besar dia menjadi CW, terus kemudian jadi PT. Karena itu membangun dari jaringan kemudian jadi perusahaan. Setelah itu terkoneksi dengan organisasi formal. Contohnya stakeholder yang terkait. Misal contoh kayak jika membangun sebagai direktur Kota Baru Heritage Film Festival, beliau sudah dipercaya oleh pemerintah kota untuk membangun sebuah festival film. Kemudian dibangun oleh komunitas dan dipercayakan oleh komunitas, yang dimana menjadi formalisasi kerja. Setelah itu ada kesepakatan lisan dan kontrak. Biasanya berdasarkan yang seperti ini, nanti bisa dengan Pak Yasis juga. Kita ngomong tentang festival film dan aspirasi film bagaimana, kesejahteraan film bagaimana. Kemudian ada legislatif yang membicarakan tentang bagaimana sih filmmaker atau peran seorang filmmaker dan festival filmmaker di Jakarta itu membangun untuk semakin jadi ekonomi kreatif dan menjadi membangun wisata yang lebih aktif juga. Yang terakhir adalah tantangan teks. Terus bagaimana tantangan untuk industrialisasi? Kalau kita ngomongin tentang industrialisasi, bahwa semuanya itu akan dibangun menjadi sebuah kota industri. Contoh Jakarta, gitu. Tapi di sini tidak, masih dibangun dengan rasa terposliro, terus rasa gotong royong dan perihal tentang kebijakan tadi, bagaimana ketika kita kerja ada jaminan kerjanya tidak, terus dibantu dengan pendanaan dari stakeholder terkait atau tidak, atau apakah ini hanya cuma formalitas saja untuk sebagai buat film dan tidak berkembang atau tidak sustainable untuk selanjutnya. Terus apakah daya tawar pekerjaan daerah perlu ditingkatkan? Terus kemudian bagaimana dukungan pemerintah untuk membuat filmmaker atau kegiatan di Yogyakarta ini semakin meningkat? Karena itu sangat penting juga, karena bisa menambahkan itu tadi pariwisata di Yogyakarta, kemudian ekonomi kreatif di Yogyakarta semakin meningkat,
bahkan melebihi dan menjadi salah satu destinasi wisata internasional untuk ya salah satunya Jogja juga itu menjadi salah satu festival film Asia Pasifik yang didatangi oleh para filmmaker di Asia Pasifik. Begitu saja untuk pemaparan simpel ini, biar dilanjut lagi dengan Pak Yasis. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tony untuk pemaparannya. Kemudian kita akan lanjut ke Bapak Muhammad Yasid. Terima kasih banyak sudah hadir Pak. Sebelumnya saya mungkin akan merangkumkan bicara dari dua teman sebelumnya karena juga terkait dengan harapannya bisa direspon juga. Tadi Mbak Cika dari Kota Baru Jaya Film Festival tadi menceritakan soal bagaimana Kota Baru Jaya Film Festival itu merupakan inisiasi dari pemerintah yang melakukan pemberdayaan yang kemudian dieksekusinya berkolaborasi bersinergi dengan komunitas film, dan karena itu bisa berjalan selama 3 tahun dan selalu membayar. Dan kemudian tadi Mas Riza Bagati juga sudah bercerita tentang peran festival film bagi para ekosistem film, baik itu untuk penonton dan filmmaker. Namun tadi ada beberapa hal concern yang sebetulnya mungkin perlu saya mention juga karena terkait dengan regulasi. Jadi ada 7 poin. Jadi Mas Riza Bagati ini ketua dari Paguyuban Filmmaker Jogja, dan di situ mengumpulkan mungkin aspirasi-aspirasi dari para pelaku film, dan oleh konsorsium film Jogja turunan dari Paguyuban itu dirumuskan jadi 7 harapan. Yang pertama regulasi, harapan pertama yaitu regulasi yang berpihak pada kesejahteraan pelaku film. Jadi harapannya termasuk ada tenaga kerja, pekerja kreatif, dan seluruh pelaku ekosistem. Poin kedua, berharap bahwa pendidikan, distribusi, arsip, dan festival film juga lebih difasilitasi lagi, yang memberi ruang bagi film tradisional, alternatif maupun populer tanpa diskriminasi. Poin ketiga, berharap ada perlindungan tenaga kerja perfilman melalui pelatihan, peningkatan kompetensi, dan akses jejaring serta investasi. Setidaknya harapannya para pelaku film yang mungkin tidak bekerja 9 to 5, terutama punya konteks kerja yang tersendiri, itu bisa punya jaminan keselamatan paling tidak. Kemudian keempat, berusaha agar diberikan kepastian soal agar tidak ada pungutan liar dan pajak yang memberatkan, karena banyak kasus ketika sedang produksi film, ketika izin tidak jelas, kadang di awal tidak jelas harus bayar berapa, tapi ketika sudah produksi tiba-tiba banyak yang datang untuk minta pungutan. Harapannya itu juga bisa direspon. Kemudian ada poin kelima, ada kemudahan perizinan dan insentif investasi, termasuk mungkin diskon dan izin syuting di ruang-ruang publik. Yang keenam, perlindungan hak kekayaan intelektual untuk memastikan penghargaan yang layak bagi pembuat film. Dan poin yang ketujuh, ada penyediaan data perfilman DIY yang komprehensif dan terbuka. Jadi harapannya perpustakaan di Jogja kalau bisa tidak hanya sekedar mengumpulkan buku, tapi juga bisa jadi perpustakaan untuk aspirasi film. Mungkin ini Pak. Silakan Pak Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah puji syukur habis nantiasa kita bacakan Allah Subhanahu wa taala atas iman karena budaya yang kami dapat bersilaturahim berbaca pada kesempatan dan di ruang yang cukup ini, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang suatu apapun. Kepada adik-adik dan terutama kepada penasaran pada kesempatan ini, Mas Riza Bagati dan Mbak Sita Raja, dan tentu saja dari Dinas Budaya Indonesia yang saya hormati. Yang pertama, nyonya punten satu lambat karena ada sesuatu yang tidak bisa saya tinggalkan belajar di DPRD, belajar properti, belajar juga konsen terhadap ya perlindungan anak, dan ada hal-hal yang harus kita dampingi. Saya tadi harus ke Polres Sleman dan Kejaksaan, sebab hari kemarin sidangnya sempat ramai karena saya cuma menuntut supaya keadilan itu betul-betul ditegakkan, sehingga apapun sekali saya harus terlambat pada kesempatan. Yang kedua, suara saya habis, mohon maaf sekali. Tapi
tapi semoga regulasinya bisa dengan pahami sebagai apa ya, sebagai komunikasi. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya sangat mendukung sekali, memberikan apresiasi yang tinggi pada acara ini. Tentu saja kami tidak hanya sekedar pola wakilah saja, lip service saja. Kami Komisi D sudah beberapa kali bertemu dengan insan-insan film, bahkan seperti tuntutan 7 tadi. Ya, perda kita sedang susun, Mas. Cuma kan by proses. Sudah ada ya group discussion, kemudian ini dalam rangka menyusun naskah akademik. Saya yakin Mas Ria juga mungkin juga dengan informasinya dan kan. Kami beberapa kali dan kami juga selalu ikut dalam diskusi itu di ruang paripurna DPRD DIY. Artinya apa? Kita sangat concern sekali karena Komisi D ini kan membidangi pendidikan, kesehatan, dan terutama kebudayaan sosial kemasyarakatan. Film ini sangat strategis sekali dan perlu kita sebentar ya. Selanjutnya, karena benar
Jadi yang jelas intinya adalah pemerintahan itu ada dua unsur, eksekutif dan legislatif. Kita bersepakat, kita sering diskusi dengan dinas kebudayaan dan insan Roman untuk dalam sisi kebijakan policy kita sangat perhatian sekali, karena pada dasarnya kita hidup ini daerah dulu, sekarang dan yang akan datang tidak bisa lepas dari film, suka tidak suka. Ada yang tidak, apalagi anak muda tidak bisa lepas dari gadget. Sebagian dari informasi yang tertulis itu kan ada gambar bergerak, TikTok dan sebagainya, itu kan sebetulnya potongan-potongan film, kira-kira kan seperti itu. Nah, apalagi film yang sifatnya industri, ini pasti berkait erat dengan pemberdayaan ekonomi. Nah, ini kami sangat berkomitmen sekali untuk mendorong. Dan sebenarnya dari diskusi-diskusi yang kita lakukan ini, kita sedang merancang bangun kaitan dengan masalah perda. Nah, di dalam perda ini tentu saja nanti akan mengakomodir 7 permintaan tadi. Kalaupun tidak atau kalau belum, itu nanti kita saling mengingatkan. Pasti nanti akan dilakukan public hearing, kita mendengar langsung. Terutama ketika menyusun naskah akademik, ini bukan kami yang menyusun, tapi pihak ketiga yang tentu saja tahu persis tentang perfilman yang ada di regional dan nasional Yogyakarta, tingkat nasional ataupun juga tingkat internasional. Bahkan saya ingat betul beberapa bulan yang lalu kita diskusi, teman-teman insan perfilman ingin bahwa Yogyakarta ini dirancang ke depan seperti Hollywood. Ini sepertinya mimpi, tapi sebetulnya bisa kenyataan. Karena apa? Daerah istimewa Yogyakarta itu tidak dipunyai oleh daerah lain. Bicara tentang apa? Tentang alam, mau laut, pantai, gunung, pegunungan, menoreh, semuanya ada. Artinya sumber daya alam itu tersaji dengan baik. Bangunan-bangunan heritage Jogja alhamdulillah juga terjaga dengan baik. Kita punya keraton dan lain sebagainya. Artinya nanti seperti salah satu saya ingat tadi dari beberapa tuntutan itu, untuk kemudahan perizinan, apalagi kaitan dengan masalah preman. Saya kebetulan ketua DPW 3, masalah saya itu tahu orang tahu mana. Ya, teman kami banyak preman, tapi kalau preman yang sifatnya kemudian merugikan masyarakat, ya apapun itu kita lawan. Artinya kepastian hukum dan sebagainya di DIY ini juga cukup kuat, ya. Sehingga harapan kita ke depan dunia perfilman ini bisa menggeliat, bahkan bisa bangkit dari Yogyakarta untuk Indonesia, bahkan di tingkat internasional. Cita-cita dari teman-teman perfilman untuk menjadikan Jogja sebagai Hollywood ini sangat kami dukung sekali, ya. Sehingga kami bersepakat untuk mendorong adanya kepastian hukum. Kepastian hukum produk kami itu adalah peraturan daerah. Karena 3 fungsi, tugas pokok fungsi kami itu fungsi budgeting, anggaran, fungsi pengawasan, dan satu lagi adalah fungsi legislasi. Fungsi legislasi ini kita akan membuat peraturan daerah yang nanti akan melindungi kepentingan-kepentingan perfilman yang ada di Yogyakarta ini. Kita memang kemarin dalam diskusi itu betul dibanding misalnya provinsi lain yang punya perda, ternyata masih sangat minim sekali. Jakarta pun kayaknya belum. Nah, kita dari Jogja ini kita akan merintis. Dan saya yakin mampu. Kenapa? Satu lagi yang tidak dipunyai atau mungkin kalah dengan Yogyakarta adalah sumber daya manusia. SDM di Yogyakarta ini sangat tinggi sekali di berbagai macam sektor, terutama di dalam dunia seni. Tidak hanya perfilman, seni budaya, seni yang lain ini sangat menonjol sekali. Dunia politik juga demikian. Memang ibu kota di Jakarta, tapi apa yang terjadi di Jakarta ini merupakan barometer tingkat nasional. Secara panjang ini membuktikan serangan Bung 1 Maret untuk menunjukkan eksistensi Indonesia kepada dunia ini juga di Yogyakarta. Artinya Yogyakarta ini di dalam
dunia perpolitikan sangat mempunyai posisi yang strategis. Bagaimana kita ingat dulu Indonesia pernah berpindah ibu kota negara di Yogyakarta, bahkan ketika kembali ke Jakarta, raja kita tercinta AP9 ini justru bantu berapa ribu order, kalau sekarang berapa T, kira-kira kan seperti itu. Sehingga dari sejarah yang panjang tentang Yogyakarta ini, dunia perfilman ke depan, saya berharap ini juga bisa mewarnai dan bisa kemudian menjadi ikon tidak hanya tingkat nasional tapi juga tingkat dunia. Sepindah malih cita-cita atau angan-angan mimpi dari beberapa tokoh film Yogyakarta yang kemarin sempat diskusi dengan kami, ini mohon nanti kita dukung. Dan yang terakhir, saya sangat bangga sekali dan punya harapan besar pemerhati penyuka film yang hadir pada kesempatan ini relatif masih muda. Dulu itu kan kalau kita lihat sutradara misalnya Teguh Karya, pemenang Butis Putri KP, walaupun mungkin belum tua sekali ya, tapi kesannya itu kan sudah tua. Nah sekarang eranya Mas Reza, eranya Hanung Bramantyo itu kan juga asli Jogja. Dulu sekolahnya di Bumi, kebetulan itu turun-turun di Semabus, dulu sekolah Kota Gede. Ini kan asli Jogja, ini sangat monumental sekali, sangat luar biasa sekali. Punya studio film di dekat kampung saya, karena saya dekat Gamlong sana, masih satu kecamatan walaupun beda kelurahan. Ini merupakan suatu trigger juga untuk memajukan performa yang ada di Yogyakarta ini. Saya kira dunia film itu berbeda dengan dunia yang lain, terutama dunia politik dan lain sebagainya. Dunia seni, terutama dunia film, semakin ada produksi film yang baik, itu pasti akan memicu dan maju sutradara ataupun siapapun untuk membuat film yang lebih baik lagi. Artinya bahasanya Mas Reza orang kawan itu fastabikul khairatnya, ini pasti ada. Sehingga tidak ada cerita dunia film itu jegal-menjegal dan lain sebagainya, beda dengan dunia politik dan lain sebagainya. Sudah balik, kami berikan apresiasi yang sangat tinggi. Kaum muda, saya yakin punya kreativitas yang tinggi, punya inovasi yang tinggi, dan punya spirit yang tinggi, karena tidak balik masih muda. Ini nanti bisa menopang kelangsungan bahkan kemajuan untuk dunia perfilman yang ada di Yogyakarta ini. Saya mohon maaf, saya sebetulnya sudah tidak boleh banyak berbicara karena suara saya vital, suara saya habis. Ya maklum Mas, kemarin yang sempat viral juga di medsos, muktamar P3 lempar-lemparan kursi, biasanya kursi itu rebutan tapi dilempar-lempar. Saya kebetulan berada di sana dan kebetulan saya menjadi formatur sehingga bolak-balik Jakarta senengannya Pak Sepur jadi pesempor Arsepurus. Ini tenggorokan saya nggak kuat dan kemarin juga barusan pulang, besok juga harus berangkat lagi. Ngapunten, suara saya sudah sangat terbatas. Aturan sangat, tapi pada prinsipnya kami sangat mendukung untuk kemajuan perfilman Jakarta. Insya Allah nanti saya minta 7 masukan ini Mas Reza akan kami sampaikan kepada teman-teman di komisi dan kami sampaikan di rapat. Semoga nanti menjadi catatan dan masuk risalah rapat dan nanti juga bisa masuk di dalam naskah akademik dan semestinya masuk di dalam peraturan daerah yang menjadi cantelan atau kepastian hukum panjenengan di dalam dunia perfilman Jakarta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Yesi atas responnya. Ini karena waktu sudah mendekati masih 20 menit sebetulnya. Kita akan ada sesi diskusi. Mungkin kalau di sini ada teman-teman yang ingin bertanya, bisa dipersilakan. Oke, silakan. Mas yang ini dulu. Mic-nya Oke, selamat siang semuanya. Perkenalkan nama saya
Amon, saya dari Pasca ISI Jogja. Saya ingin bertanya dulu untuk yang pertama sama Mbak Siska dulu ya. Tadi kan Mbak Siska sebagai penggerak utama pada festival di Kota Baru, namanya Kota Baru Heritage Film Festival. Namanya aja udah Kota Baru, sudah itu sebuah kecamatan ya Mbak? Atau kelurahan? Seberapa jauh sudah melibatkan SDM lokal Mbak sebagai yang ikut di festivalnya Mbak? Maksudnya ya dari orang Kota Baru sendiri, kayak Karang Taruna, kayak apa gitu. Mungkin orang-orang yang ada di kampung di Kota Baru gitu. Kemudian untuk yang pertanyaan yang kedua untuk Mas Riza, yang masalah buat penjaminan pas kerja Mas untuk kecelakaan kerja, perizinan dan lain-lain, terutama untuk kecelakaan kerja sih Mas. Kalau di lintas komunitas itu kayak saya juga aktif di komunitas musik Mas, di reguler. Itu bisa ada Mas inisiatif dari komunitas buat ngajuin BPJS ketenagakerjaan. Bisa nanti, kalau yang saya tahu untuk pendaftarannya itu 100.000 nanti bisa dibagi dalam 30 untuk beberapa ini. Terus per bulannya 30.000 gitu Mas. Mungkin dari ketuanya bisa diakomodir Mas. Itu aja. Makasih Mas. Mbak. Selamat siang, perkenalkan nama saya Dian Nugroho. Saya dari Pasca juga, Pasca ISI Jogja. Namun jurusan saya dari Tata Kelola Seni. Di sini saya bukan dari perfilman, tapi murni dari Tata Kelola. Di sini yang pertama saya ada dua pertanyaan. Yang pertama untuk Mbak Cika, di festival film di Kota Baru, apakah sudah ada rencana atau jangka pendeknya, jangka menengahnya ke depan itu festival film di sana itu mau dibagaimanakan? Karena tadi kan hasil presentasi sudah 3 tahun ya, 3 tahun berjalan. Nah itu apakah hanya pengembangannya itu setiap tahun, oh ada inovasi gini dilanjutin, ada inovasi seperti ini kayak gitu, atau memang sudah direncanakan untuk beberapa tahun ke depan seperti apa, seperti itu, apakah ada atau belum seperti itu? Mohon dipahami. Dan pertanyaan kedua kepada Mas Riza juga, saya juga bertanya tadi kan Mas Riza juga memperkenalkan ada festival bioskop tengah kota ya, bioskop tengah kota itu baru pertama kali. Juga saya juga bertanya apakah itu sudah di manajemen kedepannya bagaimana. Terus selain itu saya bertanya ke Mas Riza bagaimana untuk festival itu bisa berjalan tanpa hibah. Itu menurut sudut pandang Mas Riza itu bagaimana kedepannya bisa tetap berjalan tanpa hibah atau tanpa donasi seperti itu? Karena kalau kita hanya mengandalkan itu, suatu saat ketika hibah atau donasi hilang, apakah festival itu akan berhenti kayak gitu? Karena dari latar belakang tadi festival kan rata-rata bermulanya kan dari kelompok-kelompok kayak gitu ya, bukan dari struktural seperti itu. Terima kasih kesempatannya. Ya baik, terima kasih sebelumnya izin Mbak Mas narasumber. Saya Aisyah Saniatusi Bapak-Bapak dari ISI Jakarta dari PMT. Jadi mungkin pertanyaan pertamanya untuk Mbak Siska terkait tadi kan saya sudah menyaksikan presentasi Mbak yang terkait perjalanan awal ke HFF. Nah itu tuh untuk festival film yang masih baru bagaimana bisa mencapai cakupan internasional begitu. Saya lihat waktu tahun 2023 ada 4 film internasional ya. Nah itu bagaimana bisa mencapai cakupan internasional. Kemudian untuk Mas Riza terkait tadi kan untuk ini ya yang 7 harapan filmmaker. Nah itu ada harapan untuk mendapatkan privilege mungkin supaya dapat syuting di tempat-tempat tertentu supaya masyarakat mungkin memudahkan begitu. Apabila ada regulasinya, mungkin apakah nanti masyarakat akan berpikir, oh kok diberikan hak-hak lebih ya, padahal sama-sama masyarakat. Walaupun mungkin kita filmmaker tujuannya membuat untuk kepentingan bersama begitu. Terima kasih.
Tidak dulu ya, nanti mungkin kalau ada lagi setelah ini. Mungkin langsung dijawab Mas Rizka dulu. Tadi ada 3 pertanyaan. Ini dari Mas Amo, soal seberapa jauh SDM di Kota Baru itu dilibatkan dalam festival. Terus tadi dari Mas Dian soal proyeksi dari HMF itu sudah seperti apa sampai tahun ke depan. Dan yang terakhir tadi KHMF bagaimana dalam 3 tahun sudah bisa mencapai cakupan internasional. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Menjawab pertanyaan pertama, bagaimana kerjasama dan cakupan kolaborasi antara warga masyarakat Kota Baru dengan festival itu sendiri. Jadi memang di dalam Kota Baru Heritage Film Festival kita ada yang namanya kerjasama dengan rintisan kelurahan budaya. Jadi itu memang kayak harus ada gitu, memang harus ada dan itu sudah menjadi program setiap tahun kami gitu. Nah di tahun pertama itu tuh memang karena program kami itu tuh ada 2, tadi saya pernah cerita bahwa ada yang satu adalah fokus ke film, yang satu 50% itu tuh lebih ke festival budaya. Nah di festival budaya ini kita memang kerjasamanya dengan masyarakat langsung dari Kota Baru gitu. Nah di situ kita melakukan kerjasama seperti waktu itu kita ada kompetisi merangkai bunga dengan merangkai bunganya itu tuh bunganya tuh dimodifikasi menjadi sebuah karya gitu. Nah waktu itu di jalan yang jualan bunga-bunga itu. Nah kita merespon itu, kemudian habis itu dengan walking heritage itu juga dengan warga Kota Baru karena itu nanti bakal mampir ke rumah-rumah Kota Baru. Lalu kemudian kita juga bekerja sama dengan rintisan kelurahan budaya itu juga ada nanti waktu itu kan ada yang namanya Pasar Kobar. Nah Pasar Kobar itu sebenarnya yang mengisi adalah rintisan kelurahan budaya itu sendiri. Jadi memang ibu-ibu yang terpilih dari kampung-kampung termasuk kelurahan Kota Baru seperti itu. Nah termasuk untuk parkir dan semuanya itu tuh memang dari warga sekitar gitu. Memang setiap festival kita memang bagaimana berusaha untuk merangkul warga sekitar itu dengan cara itu karena memang bagaimanapun kita namanya aja Kota Baru, jadi memang kita harus bekerja sama dengan para partner. Itu memang sudah dilakukan setiap tahun seperti itu. Nah mungkin memang bagaimana kita mencoba merangkul itu tuh dengan cara yang lebih dinamis lagi, yaitu dengan kedepannya kita ingin membuat workshop gitu dan kita membuat satu kompetisi untuk sekitar kelurahan gitu. Jadinya memang antar kelurahan itu dibuatkan kompetisi, tapi mereka akan kayak ada satu perwakilan gitu untuk di workshopin gitu untuk membuat film seperti itu. Tapi itu memang tidak terlalu mudah karena tuh ternyata tidak semua orang itu tuh mau menjadi filmmaker gitu. Jadinya memang waktu itu tuh agak maju mundur program itu dan sampai sekarang belum terlaksana gitu. Jadi akhirnya kita mencoba fokus ke variabel-variabel yang lebih penting, yaitu dengan kategori-kategori yang sudah ada seperti itu. Seperti itu jawaban yang pertama. Lalu kemudian menjawab yang proyeksi setiap tahun itu kita memang punya yang namanya visi dan misi jangka pendek dan jangka panjang gitu. Yang untuk jangka panjang memang untuk saat ini kita berencana membawa Kota Baru Heritage Film Festival itu bisa ke skala internasional karena juga skala internasional itu tuh antaranya memang itu tantangan dan tidak mudah, tapi itu juga bisa jadi kedepannya akan mempermudah kita memperluas jangkauan dalam mendapatkan film dan jangkauan kita sendiri eksposurnya ke dunia internasional seperti itu. Nah untuk membuat jangka panjang ini tercapai, kita dari program-program jangka pendek kita sudah mulai bagaimana kita kerjasama dengan itu tadi. Sambung lagi ya mungkin yang ini kenapa bisa internasional? Karena setiap tahun kita kerjasama dengan lembaga-lembaga internasional. Jadi yang pertama kita kerjasama dengan Objektif Singapura. Objektif Singapura itu adalah komunitas fotografi dan film itu di Singapura dan memang mereka adalah salah satu lembaga yang juga menjadi seperti bekerja juga untuk Singapura International Film Festival seperti itu. Nah dari situ kita bagaimana kita bisa merangkul filmmaker dari Asia Tenggara waktu itu dengan cara kerjasama dengan Objektif seperti itu. Tahun kedua kita kerjasama dengan Thai Film Archive itu dari Thailand. Jadinya memang bagaimana Thailand itu nanti membuat
mencarikan kompilasi film-film Thailand itu seperti apa gitu, lalu mereka juga akan membuatkan programnya. Jadi kerjasamanya itu seperti kerjasama program. Jadi ada programmer dari internasional membuat sebuah program untuk kita buat di International Heritage ini gitu. Nah kemudian tahun ketiga kita kerjasama dengan negara Myanmar. Nah itu yang di Myanmar ini ada Yangon Film School dan lain-lain gitu tadi itu. Nah itu kita juga kerjasama bagaimana mengangkat film-film Myanmar dimasukkan ke dalam Kota Baru Heritage Film Festival kayak gitu. Nah ini jangkauan kita, kenapa kita fokus ke Asia Tenggara, karena memang untuk jangka pendeknya Asia Tenggara itu adalah memiliki negara-negara ini memiliki irisan budaya dengan Indonesia seperti itu. Jadi untuk kita membuat narasinya ini juga lebih dekat seperti itu. Jadi memang untuk secara internasional jangkauannya dunia atau apa kita belum sampai ke situ, tapi kita mulai dari Asia Tenggara dulu. Nah, karena 3 tahun ini International Heritage berjalan lancar dan sukses, kita rencananya siapa tahu mungkin tahun ke depan kita bisa menjangkaunya lebih ke Asia seperti itu. Terima kasih. Apakah sudah cukup menjawab? Sudah. Mungkin lanjut ke Mas Riza. Tadi dari Mas Kamo, sebenarnya info ya, Mas Kamo memberikan info kalau BPJS itu juga bisa diurus secara praktis lewat komunitas. Terus kemudian silakan kalau misalnya mau ditanggapi dari Mas Dian. Tadi soal bioskop tengah malam itu juga proyeknya. Saya jelek jadi bioskop tengah kota, festival bioskop tengah kota itu bagaimana proyeksinya dalam tahun-tahun ke depan dan bagaimana sebuah festival itu diproyeksikan mungkin nggak tanpa ada dana hibah. Kemudian dari Mbak Isya tadi soal harapan mendapatkan kemudahan izin ketika syuting, bagaimana perspektifnya kalau nanti kemungkinan akan dianggap masyarakat malah dapat orang film ini dapat keistimewaan? Oke, pertama-tama terima kasih informasinya. Dan sebenarnya kemarin saat kami juga melakukan penghimpunan aspirasi ya, sudah ada yang melakukan, termasuk Pak Jika juga ya, sudah melakukan secara kolektif untuk mendaftar BPJS. Cuma ada di kesempatan lain, di kru lain ya Pak ya, ketika mereka mau mendaftar BPJS, dari BPJS menanyakan soal sertifikasi pekerjanya, sedangkan tidak semua pekerja di film itu ada sertifikasinya. Nah tapi itu jadi permasalahan lain lagi gitu. Apakah, lalu pertanyaan selanjutnya, apakah pekerja film harus disertifikasi? Lalu pekerja film yang seperti apa juga yang perlu disertifikasi? Apakah pekerja film yang teknis gitu, apakah seperti cover, DP, ataukah seperti penulis skenario harus disertifikasi juga? Apakah PU juga perlu disertifikasi? Nah ini jadi agak banyak rentetannya. Nah sebenarnya dengan akhirnya kami mengusulkan ini menjadi peraturan, sehingga jadi semuanya punya aturan yang jelas. Karena kami melihat masih ada, oh mungkin di BPJS ini boleh, di sini nggak boleh, di sini boleh, nggak boleh. Mungkin ada komunikasi yang nggak jelas atau memang belum ada aturannya. Saya juga kurang tahu. Itulah kenapa kami coba mengajukan obrolan ini untuk diskusi. Seperti itu sih, Mas. Dan kalau yang bioskop tengah kota, kami memang belum ada manajemen besar yang sustainable gitu, tapi ada 3 orang inti yang kami terus berusaha buat, ayo ini gimana biar ada lagi gitu. Dan sebenarnya menyambung ke pertanyaan selanjutnya yang bagaimana festival bisa berjalan tanpa hibah. Kami pun sebenarnya tanpa menyelenggarakan yang versi besar ya. Waktu itu kami menyelenggarakan 3 hari, 2 hari, cuma Sabtu Minggu. Itu yang festival besarnya gitu. Tapi di luar ini kami pun masih menyelenggarakan, tapi versi kecil-kecil ya, cuma satu sesi. Dan ya akhirnya kami bisa melakukan itu karena atas kolaborasi dengan banyak pihak. Yang tadi sempat saya sampaikan juga dengan komunitas satu dan lain hal gitu. Tapi memang jadi tidak belum jadi satu rangkaian festival yang besar memang. Memang aku itu cukup ini ya, cukup tricky dan cukup struggle untuk bisa
untuk bisa membangun suatu festival besar yang sustainable juga gitu tanpa ada hibah yang besar. Jadi sebenarnya hibah yang besar itu jadi langkah awal sih saya rasa, dan memang tugasnya pengelola buat bisa membuat yang sudah ada sejarah ini bisa terus berjalan. Nah itulah kenapa kemarin benar-benar saya arsipkan banget segala data yang ada untuk kami bisa membawa itu ke komunitas-komunitas agar kita bisa berjalan lagi. Sebenarnya itu sih dari yang pengalaman dan pernah saya lakukan. Kemudian, nah kalau yang tadi terkait regulasi, sebenarnya bukan pekerja film meminta jadi eksklusif itu tidak sih. Nah justru kami malah ingin meminta hak kami sebagai warga negara juga. Dan sebenarnya ngomongin perizinan ya Pak, ini lebih ke ruang publik. Kalau misal di ruang-ruang yang private kayak misal villa atau rumah atau apa, otomatis kami akan izinnya ke ruang-ruang private juga gitu. Baik yang punya villa, yang punya rumah. Tapi ketika kita akan mengakses ruang publik seperti jalanan, lapangan, atau misalnya lokasi-lokasi publik kayak stasiun, bandara. Nah, ini perlu regulasi yang jelas gitu menurut kami. Dan salah satu dan sejauh ini tempat-tempat ini yang udah punya regulasi yang jelas itu seperti stasiun. Stasiun itu udah punya regulasi bagaimana kami maksudnya filmmaker bisa mengajukan dan aturan-aturannya yang cukup jelas, tapi belum semuanya. Nah, ketika misal semua ini, apabila nanti semuanya punya aturan, tapi terus aturannya sendiri-sendiri. Nah, itu kan akan cukup merepotkan juga. Nah, kami mengusulkan bagaimana di ruang-ruang publik ini bisa diurus di satu pintu. Seperti sebenarnya semangat di Jogja sendiri ya, pemerintah itu punya namanya MPP, Mall Pelayanan Publik, di mana di satu tempat kita bisa ngurus macam-macam tuh, ada Samsat, ada pajak, BPJS dan lain-lain. Nah, bayangkan ketika kita mengurus syuting, kita cuma datang satu tempat, kita bisa ngurus ke stasiun, ngurus ke jalanan A, jalanan B dan lain-lain. Itu indah sekali bukan sih? Dan lagi-lagi ketika film ini juga maju, generasinya berjalan dengan baik, ya itu mahasiswa yang lagi mau syuting dan industrinya sendiri juga bisa maju ketika syuting di Jogja itu lancar, filmnya juga bisa tersebar dengan baik, otomatis nanti Jogja juga ya akan mendapatkan dampaknya ya, seperti ketika misal film Ada Apa Dengan Cinta 2 banyak syuting di Jogja, jadi banyak paket wisata Ada Apa Dengan Cinta gitu. Ya seperti itulah harapannya ketika sinergi ini bisa berjalan dengan baik. Tidak melulu kepentingan bahwa aku punya film, aku dimudahkan selesai, sebenarnya tidak sesimpel itu, tapi dampak ke depannya. Bahkan kalau misalnya kita bicara di Dinas Kebudayaan Kota DIY kan, itu kan ada kompetisi pendanaan film dari Danai yang setiap tahun ada sekian film yang didanai. Dan salah satunya itu film tilik. Nah itu dari yang film pendek akhirnya jadi bikin series, dan sutradaranya pun akhirnya memproduksi film panjang juga di Jogja juga, sehingga dari yang awalnya angkanya hanya 100 jadi bisa berputar di Jogja. Semua berawal dari film pendek. Dan film pun dulu juga ketika saya bikin ketika kuliah Pak, judulnya Makmum, itu juga akhirnya bisa bikin film panjang, dan sekarang saya juga bisa bikin film teman-teman yang ada di Jogja. Ya pada akhirnya perputaran ekonominya jadi yang awalnya cuma berapa ratus ribu jadi bisa miliaran gitu. Itu sih sebenarnya Pak, kenapa kami juga itu bersemangat untuk sama-sama kita membangun Jogja dengan perfilman, dengan peraturan daerah tentang perfilman juga. Seperti itu sih ya. Kalau ada lagi 2 pertanyaan terakhir, itu bisa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisan dari Pascaisi, asli Jogja juga. Mungkin lebih ke menanyakan soal upaya sih. Mungkin di sini belum ada dari Mas Rizal Hanefi, Pak Jika, dari Komisaris, dari Komisi DPR. Yang mau saya tanyakan ini berdasarkan pengalaman yang saya lihat di Jogja ya, karena saya orang Jogja dari kecil sampai sekarang begitu. Di Jogja itu karena sudah adanya kampus film dan komunitas film yang mungkin orang-orangnya datang dari luar dan menimbain film di Jogja, itu membuat beberapa saya melihat ruang-ruang film untuk di desa itu tidak
inklusi itu karena kebanyakan orang desa itu kebanyakan kalau misal dulu saya pernah ngurus di open air ngajar atau mungkin skema-skema penayangan film di desa-desa itu kayak warga desa hanya dilibatkan sebagai panitia acara aja gitu. Padahal kalau kita lihat dengan dana kebudayaan ini seperti festival atau kirab atau tari dan yang lain itu di desa sudah bisa masuk, benar-benar lingkupnya masuk di desa-desa gitu, di ruang-ruang kecil gitu, benar-benar kayak desanya itu dapat dana buat bikin kirab, bikin tari. Tapi untuk skema film ini saya belum ada gitu. Upaya terakhir ya dari Jogja Film Commission itu aku pernah lihat ada workshop ya kalau nggak salah tahun berapa sebelum COVID atau apa, cuma belum merata gitu. Dan itu juga ketika filmmaker yang benar-benar asli dari Jogja itu pengen mengupayakan, pengen mengupgrade portfolio atau mengupgrade kemampuan, itu mereka udah kalah di kompetisi dengan teman-teman yang berkuliah di film atau komunitas film gitu yang mereka mungkin udah belajar film secara proper. Sedangkan orang-orang desa ini mungkin skema film ini belum terlalu, mungkin lebih ke bisa mengedit, bisa mengambil gambar, tapi ketika pengen mencoba masuk katakanlah danais gitu, itu udah kalah di teknis dan foto yang kurang mumpuni gitu dibanding teman-teman yang udah dapat materi film di kuliah-kuliah atau di komunitas film gitu. Nah mungkin upaya apa yang bisa digali lagi dan mungkin regulasi juga Pak, soalnya mungkin biar kembali lagi dana-dana kebudayaan yang film itu bisa seinklusif itu di desa gitu. Nah mungkin ini jadi diskusi juga apakah bisa diadakan workshop atau emang bener ada kota tersendiri buat pendanaan film untuk orang desanya sendiri, karena emang beda kalau kita agak ke Klaten sedikit gitu. Sebenarnya kalau di Klaten ada komunitas film juga, nah itu benar lokalitasnya Klaten, tapi kalau di Jogja itu saya melihat belum ada lokalitasnya Jogja gitu, karena kebanyakan udah tercampur dengan mahasiswa, orang luar seperti itu. Jadi mungkin itu saja sih yang saya tanyakan, gimana mungkin upaya yang bisa dilakukan gitu. Kalau pengen ada satu contoh itu di daerah Karanganyar ada Karang Film Festival, kebetulan TV juga penggeraknya juga dulu, itu juga inklusif desa banget karena mereka bikin festival film berdasarkan isu-isu desa dan juga apa ya, mereka membuat produksi filmnya untuk desanya sendiri gitu. Jadi seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, saya Sastra dari siswa SMK 3 Batu. Jadi pertanyaan saya itu satu untuk Mas Riza sama Mbak Cika itu sama. Mungkin bisa buat apa ya, diskusi. Jadi ini saya kan mungkin dari salah satu kota terpencil ya di Kota Batu. Dan film di sana tuh mungkin kayak dikesampingkan, kayak nggak didukung sama sekali sama pemerintahan. Nah, saya sangat setuju sekali sama Mbak Cika tadi ingin mengenalkan kota baru dengan cara membuat festival. Nah, semisal kita berkolaborasi mungkin Mbak atau Mas, kita berkolaborasi, saya ingin membuat festival di sana. Jadi kita sama-sama kayak semisal di sini ada festival, Mbak bisa minta bantuan kita di sana. Dan semisal kita yang di sana membutuhkan mungkin SDM atau apa, kita bisa meminta bantuan di sini. Apakah mungkin itu bisa dilakukan? Jadi biar kayak di sana tuh saya juga kayak mikir banyak para generasi muda itu yang bersemangat membuat film, banyak generasi muda itu yang mungkin memiliki bakat di film. Karena kan di sana juga ada salah satu SMK yang mungkin cukup terbaik di bidang film. Nah tadi di Kota Batu itu tidak ada suatu ruang yang menaungi kayak mungkin festival atau apa, itu tidak ada. Nah mungkin itu sih. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin dua pertanyaan yang dulu. Terakhir deh, Mas Siska dulu ini pertanyaannya tadi sebenarnya untuk semuanya bersama soal dari Mas Risa tadi akses, mungkin jelas ketimpangan akses di orang Jogja yang tinggal di desa untuk proses ekosistem filman, dan juga kurang lebih juga sama tadi pertanyaan Mas Sastra juga mungkin nggak sih dari Kota Batu atau setidaknya orang-orang di desa ini berkolaborasi dengan festival Jogja, ya festival misalnya atau bisnis nasional. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kalau memang di Kota Baru Heritage Film Festival, karena sifat kita adalah nasional,
dan bisa dibilang tema yang kita lakukan itu tuh sangat ceruknya tuh sangat tidak besar gitu. Jadinya memang tidak seperti JAB atau mungkin yang lebih umum gitu. Social screening gitu juga temanya umum. Sedangkan kita temanya justru malah warisan budaya. Nah, kita itu kan sebenarnya membuka banyak kategori program itu tuh juga untuk menjembatani itu. Jadi misalnya di Mahaditya itu untuk umum, itu rata-rata memang kualitas filmnya itu tuh lebih tinggi daripada yang lain karena memang sepertinya tuh kayak itu secara kualitas artistiknya, filmmakernya gitu. Tapi ketika kita melihat di Sahasa Karya dan di Karya Nagri ini tuh ada yang bagus, tapi ada juga yang memang tidak sebagus itu untuk pemerintah daerah. Jadi memang ada beberapa pemenang yang mungkin tidak dari Jawa, dari mana itu tuh kita nggak melihatnya itu tidak sekedar memang filmnya secara kualitas artistik harus sebagus apa gitu lah. Kami melihat juga bagaimana secara objektif memang akses-akses lalu bagaimana mereka mengemas warisan budaya dan lain-lain itu seperti apa gitu. Jadinya ada hal-hal yang menjadi pertimbangan kami gitu. Nah seperti itu. Nah dari seluruh kategori itu juga kita punya namanya kategori pelajar atau tadi purwasiswa. Nah itu kalau bisa dilihat sebenarnya kualitasnya jauh lagi dari yang lain gitu. Makanya kategori ini ada karena memang setiap filmmaker punya segmennya masing-masing. Nah first time filmmaker itu rata-rata ada di pelajar. Dan pelajar itu mungkin kita kira nanti pemenangnya rata-rata ya memang ketika kita film-film bagus gitu memang yang dari Jogja banyak banget, tapi kita juga melihat nanti gimana masa Jogja menang terus yang ada di Jogja tapi yang menang Jogja gitu. Walaupun secara tidak langsung kita juga bisa dari pemerintah daerah Jogja itu juga memperlihatkan ke pemerintah yang lain karena banyak dari pemda-pemda datang gitu. Ini loh Jogja itu tuh jadi barometer kualitas gitu. Memang iya gitu. Tapi akhirnya kita tidak bisa memperlihatkan bahwa oh ini jangan Jogja menang terus nih gimana ya gitu. Pasti kita juga mencari secara objektif gimana ya supaya yang lain itu kesempatan menangnya juga ini. Jadi makanya kita mencarinya tuh enggak dari submission juga, tapi kita mencari benar-benar hingga dari edisi pertama kita mulai campaign supaya mereka mempersiapkan membuat film untuk kita punya di edisi ketiga dan seterusnya gitu. Kedua dan ketiga dan seterusnya gitu, mempersiapkan seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya karena kita tuh roaming ya, karena kita di Kota Baru gitu. Secara lokasi kita nggak bisa kemana-mana, jadi kita nggak bisa terus bikin kayak jam gitu tiba-tiba dari layar-layar yang mungkin kita bisa ke daerah-daerah gitu, atau di desa atau di mana kita nggak bisa. Nah, tapi kita mungkin tidak menutup kemungkinan kita membuat kerjasama program dengan desa itu malah justru di luar ketika acara Kota Barunya, gitu. Jadi KHFF X apa gitu, itu pernah terjadi. Justru kita kerjasamanya program, jadi akses-akses itu bisa dilakukan seperti itu. Jadi bisa dibilang Kota Baru Heritage Film Festival itu kalau kita lihat setiap tahun itu tuh kita bisa melihat film-film dari ujung Sumatera hingga ujung Papua. Justru malah keberagaman dan diversity seluruh Indonesia ini ada seperti itu. Terus ya, apakah cukup menjawab? Nah, kolaborasi itu iya, kolaborasi itu bisa dilakukan. Nah, tapi memang saya cukup mengenal Kota Batu ya, karena banyak anak-anak SMK Batu yang juga magang di tempat saya juga. Dan di setiap tahun itu tuh ada siswa-siswa dari SMK Batu yang di multimedia itu tuh juga ada di Kota Baru Film Festival dari sejak pertama sampai tahun kesini gitu. Jadi kita bisa melihat itu. Jadi memang menurut saya kualitas SDM-nya itu tuh sungguh sudah sangat mumpuni bahkan dari sejak SMA gitu. Nah tapi ya memang itu kesempatannya itu tuh memang yang harus dicontoh tuh justru inisiatif Pemdanya. Di Kota Baru Heritage Film Festival kita bisa melihat inisiatif Pemdanya ini sungguh sangat bagus gitu loh. Jadi itu kita sangat bersinergi dan bisa harmonis gitu. Nah makanya ketika memang belum ada inisiatif, saya rasa memang harus bikin dulu nih festival sendiri, satu sekolah atau apa itu untuk sendiri gitu. Nah kalau kerjasama yang dilakukan antar festival itu biasanya dilakukannya memang harus yang festival yang secara linear itu secara visi misi sama dulu.
gitu. Misalnya ini festival pelajar, ya pelajar ya harus dengan kerjasamanya dengan pelajar dulu, atau memang ketika pilihan-pilihan film nanti bisa ditayangkan di Kota Baru Heritage Film Festival ketika besok jadi ada program baru misalnya, itu tuh bisa, tapi harus dikurasi sama tim program dulu seperti itu. Nah, kalau untuk kerjasama bagaimana tim KHFF bisa ke Batu, nah ini saya yang nggak tahu karena itu ini individu yang punya waktu kan, seperti itu. Tapi kerjasama yang bisa dilakukan itu rata-rata ada tadi kerjasama program. Jadi untuk antar festival, misalnya di JAF itu ada kerjasama dengan festival lain yang misalnya Shishort Malaysia gitu. Mereka membuat program khusus di JAF, ada pemutaran dan program khusus gitu, itu ada. Nah, kedepannya Kota Baru itu memang ingin kerjasama lintas festival ini untuk bagaimana misalnya dari festival internasional atau festival nasional itu membuat sebuah program yang ada di Kota Baru Heritage Film Festival, atau misalnya KHFF membuat program yang akan ditayangkan di festival mereka. Nah seperti itu, jadi exchange program itu bisa dilakukan seperti itu. Terima kasih. Oke, mungkin langsung Mas Riza. Pertanyaannya sama mungkin yang soal itu perkembangan cluster di desa Jogja. Ya, saya kalau lihat di Jogja itu maksudnya DIY ya, salah satu yang udah berkembang maju itu di Pulau Progo justru karena ada Asinan ya kalau tidak salah, dengan bentuk sekolah yang cukup proper gitu, komunitas yang kuat juga, bahkan mereka bisa bikin produksi film yang cukup rutin, bikin festival mereka sendiri juga gitu. Tapi saya juga kurang tahu sih apakah itu ada support dari Pemkapnya atau tidak gitu. Tapi sempat itu sebenarnya jadi obrolan di antara kami gitu di Paguyuban. Kayak ketika Pulau Progo bisa, kenapa yang lain nggak bisa gitu. Nah kalau buat saya sendiri yang tinggal di kota, justru kehadiran kampus-kampus itu saya bukan jadi kendala juga sih, tapi lebih ke orang-orangnya udah sibuk di kampus masing-masing. Sehingga ketika kita mau berkehidupan di kampung kita tuh yang nggak jalan gitu, karena orangnya udah habis. Oke lah, kalau kita mau berproduksi dengan orang-orang di luar film, saya pun pernah mau mencoba ini, syuting di kampungku atau minimal sekecamatanku gitu. Tapi ya karena mungkin film itu cukup teknis ya, dan ketika memang orang yang backgroundnya bukan film dan akan belajar bikin film tuh cukup text time gitu. Akhirnya ya energinya mulai menurun ketika mulai sibuk dengan sendiri gitu. Itu sih setidaknya yang saya alami kalau di kota ya. Tapi kalau saya dengar juga kemarin dari orang Kominfo Gunung Kidul itu mereka juga sedang mau mengembangkan seperti yang ada di Pulau Progo. Tapi base-nya sebenarnya orang-orang pedalangan di sana. Dari orang-orang pedalangan yang akhirnya mau buat film. Walaupun memang secara prosesnya masih seperti bikin teater gitu, tapi ya tidak ada masalah sama sekali kan, namanya semuanya berproses. Tapi kalau untuk Bantul sama Sleman, saya rasa masalahnya hampir sama dengan Jogja ya. Karena isinya kampus-kampus semua, jadi akhirnya semuanya berfokus ke kampus. Tapi ya lagi-lagi saya tidak mau menyebut itu sebagai kendala, justru malah harusnya bisa jadi peluang ya. Mungkin ketika nanti kampus-kampus film ini punya KKN, KKN-nya bisa bentuk film gitu, kalau punya gitu. Tapi karena rata-rata sekarang bentuknya magang gitu, bukan KKN gitu. Tapi itu usulan yang menarik sih sebenarnya, kalau akhirnya mungkin magangnya itu tidak melulu soal magang di perusahaan gitu, tapi bisa mungkin magang di desa dan akhirnya membuat film bareng dengan warga sekitar. Kemudian yang selanjutnya tadi ngomongin Batu, Mas Batu. Saya malah sebenarnya kalau ngomongin festival besok ke kota sebenarnya jawabannya 11-12 dengan Mbak Cika ya. Tapi kalau ngomongin kolaborasi, saya malah mau menyarankan bisa gandeng sama Malang. Karena teman saya di Malang tuh di sana ada komunitas film juga yang cukup maju dan cukup guyup. Dan kalau nggak salah sebelahan ya, Batu sama Malang ya. Sehingga saya rasa daripada ke Surabaya gitu, ke Malang bisa jadi jadi partner yang menarik sekali. Karena banyak film juga, banyak filmmaker di sana, ada komunitasnya juga. Dan kalau mau berpartneran ya jadi lebih enak sih menurut saya kalau dengan teman-teman di Malang. Mungkin bisa coba dulu merapat ke sana buat ya mendekati komunitasnya dulu, dan mungkin next time bisa bikin festival juga di sana, baik di Batu sendiri maupun akhirnya kolaborasi dengan Malang ya.
Mungkin itu sih saran saya. Karena saya juga lihat kemarin waktu teman saya di Malang ternyata cukup banyak agenda di sana, bikin workshop bareng nama kampus lah, apalah gitu, itu lumayan banyak. Gitu. Mungkin itu. Ya pertanyaan cuma itu ya. Oh ya, sama satu lagi, kalau Sidoarjo itu jauh ya, dekat Surabaya. Nah di Sidoarjo itu ada salah satu festival komunitas juga namanya Layar Lokal. Dan saya cukup ngikutin mereka bertahun-tahun dan mereka tuh struggle-nya luar biasa. Struggle tapi tetap bisa berjalan terus. Kadang mereka mepet ke SMK Antartika kalau nggak salah namanya, buat itu benar nama sekolahnya. Sebahasa kalau nggak salah Antartika atau Antariksa saya lupa, pokoknya SMK itu SMK yang memang multimedia film gitu. Nah itu buat penyelenggaranya kerjasama dengan SMK. Di tahun selanjutnya mereka bekerja sama dengan balai warga mana, tahun selanjutnya kemana gitu. Jadi menurutku semangatnya menarik sekali sih juga buat dipelajari biar mereka bisa tetap sustainable. Itu aja, nanti mungkin bisa disajikan. Mungkin itu aja. Terima kasih. Mungkin Pak Jadi dari kebijakan tadi sudah ada belum upaya membuat kebijakan untuk orang-orang di desa itu bisa lebih akses ekosistem perfilman? Saya pikir secara khusus ini tidak ada perbedaan, ya. Apalagi kaitannya tadi lebih spesifik pada bantuan, betul ya. Nah, bicara bantuan kaitannya dengan budaya, ini kan yang paling fleksibel adalah dana IS. Itu sebenarnya tidak ada masalah. Artinya ketika ada permintaan, ada proposal dan sebagainya, dana S malah justru lebih fleksibel untuk bantuan-bantuan. Kalian bisa bayangkan kegiatan-kegiatan yang sporadis jadilan saja bisa dibantu, apalagi kegiatan-kegiatan yang sangat komunitas seperti ini. Saya kira bisa, tinggal kita mencari aksesnya saja. Kalau misalnya sampai punya kenalan gila, bisa kami dampingi untuk bisa mendapatkan itu. Memang dalilnya itu N2. Dana S itu kan itu. Kalau yang murni itu N1, N2 itu harus 2 tahun itu yang ringan. Tapi sebenarnya juga tidak seperti itu. Intinya mengakses Pak bisa lewat eksekutif, bisa lewat legislatif. Eksekutif itu jelas lewat dinas kebudayaan. Nanti kalau ada permasalahan bisa hubungi kami untuk kemudian kami dampingi. Saya kira itu. Terima kasih Pak Yasin. Ini sudah pukul 3 bahkan hampir setengah 4. Jadi kita akhiri sesi diskusi ini. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman juga. Terima kasih untuk para narasumber di sini semua. Kita belajar bahwa festival film, bahkan bentuk festival film bukan hanya melibatkan orang-orang film, karena ini adalah festival, tapi juga melibatkan banyak orang di sekitarnya. Jadi bahkan warga yang ada di sekitar tempat penyelenggaraan festival itu juga ikut terlibat. Dan bahwa festival dibangun di atas ide gagasan yang jelas, dan dia akan tidak, festival bukan sesuatu yang kita buat satu kali dan kemudian sudah, tapi diharapkan bisa terus-terusan bisa berkelanjutan tahun berdepannya lagi dan rutin. Mungkin begitu, saya kembalikan ke MC Mbak. Oke, sekali lagi bagi plus dong untuk moderator moderasi berkelanjutan sore hari ini. Oke, dari percakapan tadi yang bisa saya simpulkan adalah dari Sarasehan hari ini kita menyadari bahwa festival film tidak hanya menjadi ruang apresiasi sinema, tetapi juga medium yang mampu mempromosikan tempat, warisan budaya, serta isu-isu sosial dan lingkungan yang relevan dalam kehidupan masyarakat, bahkan juga cara merawat nilai budaya. Di balik layar, tersimpan kerja kolektif yang melibatkan kurator, program festival, hingga peran strategis seorang festival director dalam menjaga arah dan keberlanjutan kegiatan. Semua itu menunjukkan bahwa sebuah festival bukan sekadar perayaan film, melainkan juga menciptakan regulasi yang berpihak pada pekerja film, komunitas, dan lembaga budaya. Festival seharusnya dipandang sebagai investasi sosial dan kultural yang memperkuat citra Indonesia melalui kekuatan cerita dan visual. Semoga dari Yogyakarta melahirkan ekosistem film yang sehat,
berkelanjutan, dan memberi dampak positif bagi masyarakat lokal maupun internasional. Semoga bermanfaat dan dapat menjadi inspirasi untuk ruang kolaborasi berikutnya. Baik teman-teman, sungguh insightful sekali pertemuan Sarasehan Seni Budaya hari ini. Terima kasih sekali lagi yang sebesar-besarnya untuk Taman Budaya Yogyakarta tentunya yang sudah memberi support full dan memberi ruang untuk kita semua. Baik teman-teman semuanya, saya Vivi Helmalia Putri selaku pembawa acara pamit undur diri. Mohon maaf jika terdapat kekurangan selama memandu acara. Dan untuk teman-teman semuanya, dimohon jangan langsung pulang. Kami persilahkan nanti sebelum pulang menuju panitia untuk menyelesaikan administrasi terlebih dahulu. Dan yang ingin makan lagi kami persilahkan menuju meja yang sudah disediakan. Silahkan menyantap kudapan yang sudah disediakan oleh panitia. Oke, salam Taman Budaya inovatif kreatif. Salam budaya lestari budayaku. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di event selanjutnya. Mohon izin Bapak untuk narasumber dan moderator, kami persilakan untuk berdiri di tengah-tengah peserta dan para peserta